Sodagar IGA Radio, saatnya kita ikuti IGA Kareba. Kerjasama bidang humas, informasi dan komunikasi publik Diskominfo Pemerintah Daerah Baru dan IGA Radio. Sodagar IGA Radio, saatnya kita ikuti IGA Kareba. Kerjasama bidang humas, informasi dan komunikasi publik Diskominfo Pemerintah Daerah Baru dan IGA Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sodagar IGA. IGA KRB kembali hadir di ruang dengar Anda bersama saya Ria IGA. Dan sejumlah informasi sudah disiapkan ya oleh tim redaksi IGA Radio untuk menemani suasana siang hari Anda selama 30 menit ke depan. Nah, langsung saja informasi yang pertama dikutip dari Humas Baru. Ya, Kabupaten Baru di bawah kepemimpinan Insinyur Haji Suwardi Saleh kembali menerima penghargaan atas hasil evaluasi Sakip ya dan apresiasi RB berdampak tahun 2023. Penghargaan tersebut diserahkan langsung Menteri Pan-RB Abdullah Azwar Anas dan diterima Bupati Baru diwakili Sekretaris Daerah Baru di Nusa Dua Convention Center Bali pada hari Rabu 6 November ya 2023. Nah, Sekretaris Daerah Baru Dr. Abustan didampingi Kepala Bagian Organisasi Sekretaris Daerah Baru Sopan Mula Putra ya, usai menerima penghargaan dan menyampaikan rasa syukurnya dan berterima kasih kepada segenap aparatur di lingkungan pemerintah Kabupaten Baru, di mana penghargaan yang diterima adalah bukti kinerja bersama. Nah, dikatakan ada 4 fokus yang menjadi evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, di antaranya efektivitas penggunaan APBN atau APBD yang dilakukan instansi pemerintah, penjenjangan kinerja untuk memastikan setiap unit kerja dan individu memiliki kinerja dan kontribusi yang jelas dan terukur bagi organisasi. Dan selain itu, lanjut Sekretaris Daerah Baru, program dan kegiatan berdampak pada pencapaian tujuan atau sasaran organisasi serta pelaksanaan evaluasi internal. Nah, terpisah Kepala Bagian Organisasi Sekretaris Daerah Baru Sopan Mula Putra menjelaskan, tahun ini pemerintah Kabupaten Baru mendapatkan kenaikan peringkat dari sebelumnya dari peringkat C ya, kategori cukup, ke predikat B, kategori baik. Oke, itu Sodagar satu berita yang pertama. Selanjutnya kita akan share beberapa berita-berita yang lain setelah pesan-pesan berikut. Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya. Baik, Guru. Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan. Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru? Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang. Aduh, Guru. Kamu kenapa? Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru. Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio7 setiap hari dengan teratur. Bio7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio7. Dapatkan jamu tetes Bio7 di Gerai Sehat, apotek, dan toko obat terdekat di wilayah Anda. Untuk info lebih lanjut, Anda bisa menghubungi di nomor 0812 2323 5544
di 0812 2323 5544. Oke, Saudara Iga, kita kembali lagi masih dalam acara Iga Kareba. Kita lanjut lagi di sini berita yang kedua ya. Berita yang dikutip dari minasannews.com ya, di mana Dinas Sosial Kabupaten Baru dorong Pok Darti sebar informasi bahaya stunting. Salah satu OPD pemerintah Kabupaten Baru yang turut mendorong penurunan angka stunting yakni Dinas Sosial. Sebagai bukti jika instansi ini melakukan aksi nyata dalam mengatasi stunting dengan menggelar Mpok Darti Award. Mpok Darti Award ini digelar Dinas Sosial dan dibuka langsung Kepala Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Baru, Andi Syarifuddin, dan berbagai kegiatan digelar pihak Dinas Sosial melalui Mpok Darti Award ini. Di antaranya lomba cerdas cermat dan pidato tentang stunting. Menurut Kepala Dinas Sosial Andi Syarifuddin, lomba Mpok Darti ini diikuti perwakilan masing-masing kecamatan sekecamatan Kabupaten Baru. Mpok Darti Award ini diadakan sebagai bentuk penghargaan kepada Mpok Darti yang telah membantu pemerintah dalam upaya penurunan angka stunting di Kabupaten Baru. Nah, ditambahkan mantan Kadis Pariwisata Baru ini tampil sebagai pemenang lomba pidato tentang stunting, yakni juara 1 Mpok Darti Kecamatan Baru, juara 2 Mpok Darti Tanete Rilau, dan juara 3 Mpok Darti dari Tanete Riaja. Ya, kita lanjut lagi di sini di berita yang kedua. Ya, berita yang dikutip dari ujungjari.com. Ya, di mana Disparpora Kabupaten Baru dorong peningkatan daya saing wirausaha pemula. Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga atau Disparpora Kabupaten Baru diwakili Kabid Kepemudaan membuka pelatihan peningkatan kapasitas daya saing wirausaha pemula di Baruga Singkeru Adai Rujab Bupati Baru pada hari Senin. Pelatihan yang difokuskan pada barista berlangsung 2 hari, mulai tanggal 11 sampai 12 Desember 2023 dan diikuti peserta 40 orang dari unsur organisasi pemuda pelaku wirausaha UMKM dari 7 kecamatan dengan menghadirkan pemateri, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Baru serta owner Sensei Coffee Makassar. Kepala Dinas Parpora diwakili Kabid Kepemudaan Andarias mengatakan pelatihan ini pada intinya merupakan bagian dari program pengembangan daya saing kepemudaan. Dan melalui kegiatan itu diharapkan meminimalisir angka pengangguran pemuda guna membangkitkan wirausaha muda, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor. Oke, itu 2 berita di sesi yang kedua ini. Selanjutnya kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut. Wow, ada Om Tarsan. Wih, hebat. Dia bisa gelantungan dari pohon ke pohon. Dia jatuh. Om Tarsan kenapa? Om Tarsan lagi tidak enak body. Om Tarsan lagi sakit. Wah, daya tahan tubuh Om Tarsan melemah tuh. Dan kurang nutrisi juga. Makanya gampang sakit. Terus Om Tarsan harus ngapain? Minum ini Om, Bio7. Karena Bio7 adalah jamu yang diproses dengan cara fermentasi. Bahan bakunya terdiri dari unsur herbal dan rempah terbaik Indonesia. Bio7 membantu memelihara daya tahan tubuh. Wah, ini cocok sekali buat Om Tarsan. Kalau begitu, kan? Om Tarsan mau pergi dulu. Wah, Om Tarsan. Ya, singanya jangan ditinggal di sini dong. Bio7 bekerja mulai dari tetesan pertama. Dapatkan jamu tetes Bio7 di Gerai Sehat, apotek dan toko obat terdekat di wilayah Anda. Untuk info lebih lanjut, Anda bisa menghubungi di nomor 0812 2323 5544 di 0812 2323 5544.
Ya, oke, Saudara Iga, kita kembali lagi. Tentunya masih dalam acara Iga Kareba. Kita lanjut lagi. Di sini ada berita yang dikutip dari Humas Baru, ya, di mana Bupati Baru terima penghargaan atas kinerja penyaluran dana desa. Ya, Bupati Baru terima penghargaan atas kinerja penyaluran dana desa tercepat tahun 2023. Kabupaten Baru, kejutan bagi pemerintah daerah Baru tersaji di acara penyerahan secara digital daftar isian pelaksanaan anggaran dan buku daftar alokasi transfer ke daerah atau TKD tahun anggaran 2024 di ruang rapat pimpinan kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Dari 24 kabupaten atau kota se-Sulawesi Selatan, nama Kabupaten Baru tersebut untuk menerima pencapaian penghargaan kinerja penyaluran dana desa tercepat tahun 2023. Kabupaten Baru dan Luwu Utara di antara 24 kabupaten atau kota se-Sulawesi Selatan yang menerima penghargaan ini. Dan sebelumnya acara yang dirangkaikan dengan penandatanganan fakta integritas dan penyerahan penghargaan ini oleh Gubernur Sulawesi Selatan menyampaikan rasa bangga kepada pemerintah Sulawesi Selatan yang telah menjadi provinsi pertama di Indonesia menggunakan kartu kredit pemerintah daerah. Sekadar diketahui, belanja negara tahun 2024 wilayah Sulawesi Selatan ditetapkan sebesar 54 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar 22 triliun dan transfer ke daerah sebesar 31,8 triliun. Nah, ia menegaskan siapapun pemerintahan yang beroperasi di wilayah Sulawesi Selatan pada akhirnya melayani 9,3 juta penduduk untuk menghadirkan keamanan, kesejahteraan dan kebaikan serta manfaat. Oke, kita lanjut lagi di berita yang kedua, berita yang masih dikutip dari Humas Baru. Tim Semesta DDI dipimpin Wakil Ketua Pengurus Wilayah Darut Dakwah Wal Irsyad Provinsi Sulawesi Selatan melakukan audiensi ke Bupati Baru sekaligus menyampaikan undangan milad DDI ke-85 tahun 2023. Rombongan pengurus wilayah DDI didampingi panitia milad diterima Bupati Suwardi Saleh di ruang kerjanya lantai 5 Menara Kantor Bupati Baru pada hari Kamis 14 Desember 2023. Wakil Ketua PW DDI Sulawesi Selatan yang juga Ketua Panitia Milad DDI Nur Hasan melaporkan rencana pelaksanaan milad sekaligus menyampaikan undangan ke Bupati Baru untuk hadir sekaligus memberikan sambutan pada perayaan milad DDI ke-85 tahun 2023 yang rencananya digelar di lapangan Karebosi, Makassar. Dalam pembincangan santai penuh keakraban, Nur Hasan juga menyampaikan bahwa ribuan warga DDI khususnya dari Kabupaten Baru direncanakan akan hadir dalam acara milad tersebut, sehingga dirinya berharap adanya dukungan pemerintah daerah untuk memudahkan mobilisasi warga DDI ke tempat acara. Ya, Bupati Baru Suwardi Saleh juga menyatakan kesiapannya membantu kendaraan dan tim medis untuk memudahkan pemberangkatan warga DDI Baru dari Baru ke Makassar. Ya, oke, Saudara, itu dua berita. Ya, kita lewatkan lagi pesan-pesan berikut. Halo. Halo Bang, nggak apelin adek kah Bang? Kan malam minggu ini Bang. Aduh, abang lagi sakit nih deh. Libur dulu lah ngapelnya. Ngapelnya. Ade udah dandan nih Bang, bibir udah dimerah-merahin, alis udah ditebal-tebalin. Masa nggak diajak jalan sih Bang? Bentar Ade kirimin Bio7 ya, biar Abang sehat kembali. Sepeda, Ade, abang datang nih. Ayo kita jalan-jalan. Astaga naga, udah di sini aja Bang. Udah sembuh kau Bang. Udah dong deh, berkat Bio7 nih. Bio7 memang paten kali deh. Seperti cinta abang. Bisa aja kau Bang. Tunggu apa lagi? Biar paten, Bio7 dong jamu tetesnya. Kaya akan unsur herbal alami Nusantara. Dan sudah terdaftar di BPOM, jadi aman. Dapatkan Bio7 di radio kesayangan Anda ini atau ke gerai sehat, apotik, dan toko obat terdekat di kota Anda. Untuk info dan konsultasi, Anda dapat menghubungi call center Bio7 di nomor 0812 2323 5544 0812 2323 5544. Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia.
Ya, masih dalam acara IGA Kareba, Saudagar IGA, masih ada berita yang dikutip dari Humas Baru, ya, di mana sehari setelah mendapatkan penghargaan kinerja penyaluran dana desa tercepat, pemerintah daerah Baru kumpulkan kepala desa dan kaur keuangan se-Kabupaten Baru di workshop evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa di Baru Gasingkeru Adaye, rumah jabatan Bupati pada hari Kamis. Bupati Baru yang membuka kegiatan mengawali sambutannya dengan menyampaikan terima kasih atas hadirnya 3 instansi keuangan desa level Provinsi Sulawesi Selatan di Baru. Ya, diantaranya hadir Kepala Perwakilan BPKB Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Kanwil DJPB Provinsi Sulawesi Selatan, dan Kepala Dinas PMD, PPKB, PPPA, dan Provinsi Sulawesi Selatan. Dirinya kemudian menjabarkan mengenai makna Baru sebagai satu-satunya daerah yang memiliki kesamaan dengan Asmaul Husna, sehingga berharap agar Baru senantiasa dilimpahkan kebaikan dan dilimpahkan kasih sayang sesuai tafsir ulama. Ya, di tempat yang sama juga di-launching aplikasi Siskedes atau Sistem Keuangan Desa, kerjasama pemerintah Baru dengan BPKB Provinsi Sulawesi Selatan, dan kegiatan yang dilanjutkan dengan workshop yang memaparkan materi terkait prioritas penggunaan anggaran desa untuk tahun 2024, kebijakan alokasi pembangunan desa, dan materi pentingnya sinergitas kolaborasi berbasis teknologi informasi. Ya, kita lanjut lagi, masih dikutip Humas Baru. Ya, sosialisasi bersama para pemuda-pemudi Praja Pemuda Karana Baru berlangsung di lantai 6 Menara Kantor Bupati Baru pada hari Jumat. Bupati Baru membuka komunikasi informasi dan edukasi mengenai obat dan makanan yang bekerja sama dengan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM, menyebut sasaran sosialisasi menyasar para anggota pramuka Kuarcap Baru. Kegiatan yang dirangkaikan dengan penerimaan peserta Raimuna Nasional ke-12 tahun 2023 dan penyematan Tiska atau tanda ikut serta kegiatan secara simbolis, sekaligus penyerahan plakat dari Kuarcap Baru kepada Bupati Baru Suwardi Saleh. Ya, menurut Bupati 2 periode ini, materi ini pastinya sangat penting karena menyangkut hajat hidup orang banyak, tidak mengenal usia, tidak mengenal jenis kelamin, tanpa pandang bulu. Semua masyarakat di kesehariannya pasti menggunakan produk-produk kosmetik, obat, dan makanan. Ya, turut hadir Teguh Iswara Suwardi yang merupakan kader Partai Nasdem yang saat ini diharapkan publik untuk melanjutkan kesinambungan anggota DPR RI dari Baru, dan Teguh Iswara Suwardi juga didaulat untuk memberikan motivasi dan arahannya kepada pemuda-pemudi Baru di momen sensasional ini. Ya, diketahui pemerintah daerah Baru setiap tahunnya memang memiliki program bagi mahasiswa berprestasi maupun bagi mahasiswa miskin, dan Teguh Iswara Suwardi meminta kader muda pramuka Baru memantaskan diri untuk meraih peluang tersebut. Oke, Saudagar, 2 berita tadi sudah kita lewatkan, dan selanjutnya kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut. Guru, ada apa cucuku Wiroloyo? Guru, sepertinya darah saya kurang lancar. Pencernaan juga terganggu. Saya ingin membuang zat-zat yang tidak berguna lagi dalam tubuhku. Tenang cucuku, kakek punya jamu tetes Bio7. Ini jamu tetes yang terbuat dari bahan dasar seperti jintan, temulawak, akar pinang, bunga mawar, bunga krisan, sirsak, dan tebu merah. Guru, apakah saya boleh meminumnya? Jamu tetes Bio7 ini telah melalui serangkaian uji tes bahan baku dan telah mendapatkan sertifikat untuk pengujian toksisitas oral akut. Jamu tetes Bio7 bisa memberikan perlindungan yang maksimum, meningkatkan daya tahan tubuh, dan membantu proses pemulihan kesehatan. Baik guru, saya akan minum jamu tetes Bio7 ini. Setelah itu, aku akan mencari keberadaan Empu Diabetasi. Ingat cucuku, untuk meningkatkan stamina, vitalitas, dan untuk meningkatkan daya tahan tubuh serta sistem perlindungan. Ayo, sekarang saatnya kita berlatih lagi cucuku. Baik guru.
Jamu tetes Bio 7, ramuan herbal tradisional terbuat dari bahan alam herbal yang sudah terbukti khasiatnya. Diproses secara fermentasi yang menghasilkan cairan ekstrak tetes yang sangat kaya dengan kandungan enzim, senyawa-senyawa nutrisi alami, senyawa fitokimia, sumber antioksidan, dan energi kehidupan. Jamu tetes Bio 7, double formula, double khasiatnya. Ya, selanjutnya di acara Iga Kareba, berita yang dikutip dari wartabaru.co.id, ya, di mana Andi Adnan Aziz, pimpin PASI Kabupaten Baru atau Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Atletik baru telah memiliki pengurus baru yang dikukuhkan di awal Desember ini. Terpilih Ajiandi Adnan Aziz yang merupakan Kepala Dinas Pendidikan baru yang bakal memimpin cabang olahraga unggulan atletik ini hingga tahun 2027 di Aula Dignas Kabupaten Baru pada hari Sabtu. Selama ini Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Kabupaten Baru merupakan cabang olahraga yang konsisten memberikan medali emas dan harumkan nama baru di kancah regional Sulawesi Selatan maupun di tingkat nasional. Nampak Ketua Umum PASI Sulawesi Selatan Andi Pahlevi bersama Sekretaris Umumnya Ilham Munir duduk bersama Wakil Ketua Umum KONI Baru Muhammad Syatir SPD MPD. Ya, Ketua Harian PASI Baru Haji Darwin menyampaikan bahwa kegiatan pertama dirangkaikan dengan invitasi atletik pelajar dan telah dilaksanakan di lapangan Sumpang Binangai. Kita lanjut lagi di berita yang kedua. Ya, berita yang masih dikutip dari warta.co.id, ya, di mana Bupati Baru Suwardi Saleh tinjau kondisi pasar PKI. Bupati Baru meninjau langsung kondisi pasar modern tradisional PKI Kelurahan Lalolang, Kecamatan Taneteri-Lau pada hari Jumat. Kondisi pasar yang selama ini dikeluhkan para pedagang dan pengunjung karena kerusakan yang cukup parah di bagian atap, sehingga jika musim hujan air menggenangi lantai pasar. Sementara itu, Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Haji Umar Mustari mengatakan bahwa Bupati Baru Suwardi Saleh adalah sosok pemimpin yang benar-benar mengerti keinginan masyarakat. Dan menurutnya, keluhan pedagang pasar PKI langsung ditanggapi oleh Bupati dan gerak cepat menangani hal tersebut atas pasar jebol langsung dicek kondisinya. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Baru didampingi oleh anggota DPRD Baru Syahrul Ramadhani, Kadis PU, Camat Taneteri-Lau, dan Asosiasi Pedagang Pasar Kabupaten Baru. Oke, Sodegar, kita break dulu sebentar dan kita lewatkan pesan-pesan berikut. Beca, Pak. Iya, Mas. Mau kemana? Antar ke jalan ini ya, Pak. Ini, Pak, yang itu apa yang dicampur di botol minumannya, Pak? Oh, ini Bio 7, Mas. Saya selalu rutin minum Bio 7 biar stamina saya tetap fit dan gak gampang capek. Oh gitu. Tapi buat anak muda kayak saya bisa nggak, Pak? Bisa dong, Mas. Bio 7 cocok buat siapa saja, termasuk Masnya, biar stamina Masnya tetap terjaga. Ayo, Mas, kita berangkat. Iya, Pak. Ayo, Pak, nanti saya terlambat. Tapi di depan stop dulu ya, Pak, di apotik. Saya juga mau beli Bio 7 nih. Ayo, jaga kesehatan mulai dari sekarang. Unsur herbal alami yang terdapat dalam Bio 7 membantu dan meningkatkan daya tahan tubuh agar tidak mudah sakit. Bio 7 juga aman dalam mengatasi berbagai penyakit kronis. Ngapain minum herbal yang lain kalau ada Bio 7? Udah terjamin keamanannya karena sudah terdaftar di BPOM serta aman dikonsumsi setiap hari tanpa efek samping. Dapatkan Bio 7 di radio kesayangan Anda ini atau ke gerai sehat, apotik, dan toko obat terdekat di wilayah Anda. Untuk info dan konsultasi, hubungi call center Bio 7 di nomor 0812 2323 5544 0812 2323 5544. Bio 7, jamu tetesnya orang Indonesia.
Ya, bertemu lagi dengan saya Bungkus, komentator tercinta Anda. Kalau biasa saya mengkomentari bola, kali ini saya hadir sebagai komentator MotoGP. Baik GP Mania, di lap-lap terakhir ini persaingan ketat antara Valentino Rossi dengan Marc Marquez terjadi. Ya, sekarang Marc Marquez kembali bisa menyusul Rossi, dan Rossi pun tidak mau kalah dan kembali menyalip Marc Marquez. Dan apa yang terjadi? Ya, Rossi finish di posisi pertama, saudara-saudara. Baik, saya Bungkus kali ini bersempatan wawancara lewat telepon dengan sang juara MotoGP kali ini, Valentino Rossi. Halo bro. Ya halo. Wah, selamat dulu nih bro Rossi atas juaranya hari ini. Boleh dibagi nggak tips juaranya dan agar badan tetap fit nih? Wah, itu gampang no. Saya selalu rutin no minum jamu tetes no, Herbale Bio 7 15 tetes 2 kali no setiap hari no. Makanya saya selalu tampil prima no, dan kesehatan pun terjaga no. Sudah dulu ya Bungkus, ngapain saya telepon-telepon kamu lama-lama? Mending saya telepon pacar saya no. Ayo, jaga kesehatan mulai dari sekarang. Unsur herbal alami yang terdapat dalam Bio 7 membantu dan meningkatkan daya tahan tubuh agar tidak mudah sakit. Bio 7 juga aman dalam mengatasi berbagai penyakit kronis. Ngapain minum herbal yang lain kalau ada Bio 7? Udah terjamin keamanannya karena sudah terdaftar di BPOM, serta aman dikonsumsi setiap hari tanpa efek samping. Dapatkan Bio 7 di radio kesayangan Anda ini atau ke gerai sehat, apotik, dan toko obat terdekat di wilayah Anda. Untuk info dan konsultasi, hubungi call center Bio 7 di nomor 0812 2323 5544 0812 2323 5544. Bio 7, jamu tetesnya orang Indonesia. Oke, Saudara Riga, karena tidak terasa 30 menit saya sudah menemani Anda ya selama di dalam acara Iga Kareba. Ya, jadi insya Allah kita akan bertemu lagi di laman Facebook dan YouTube Iga Radio di lain kesempatan. Dan kalau begitu saya pamit ya dari ruang dengar Anda.